Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang tata kelola zakat di Indonesia, disusun oleh Indra Firdaus, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah STAI Darut Tauhid Bandung. Latar belakang tata kelola zakat di Indonesia memiliki latar belakang yang kuat dalam sejarah agama dan kebutuhan sosial ekonomi. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi dasar tata kelola zakat di Indonesia. Yang pertama, sejarah dan tradisi Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, zakat dikelola langsung oleh pemerintah untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan. Tradisi ini menjadi dasar bagi pengelola zakat di Indonesia. 2. Konteks sosial ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang besar. Zakat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu ke masyarakat yang kurang mampu. 3. Peran pemerintah. Pemerintah Indonesia mulai mengatur pengelolaan zakat secara formal mulai Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menjadi langkah penting dalam tata kelola zakat yang lebih terorganisir. 4. Modernisasi dan teknologi. Di era modern, pengelola zakat telah mengalami transformasi besar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lembaga zakat ini menggunakan sistem digital untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat sehingga lebih efektif dan transparan. 5. Tantangan dan kesadaran masyarakat. Meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan distribusi yang belum selalu tepat sasaran. Regulasi tata kelola zakat di Indonesia. Tata kelola zakat di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa regulasi utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015, 5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta memastikan manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Fatwa Tata Kelola Zakat di Indonesia. Fatwa Tata Kelola Zakat di Indonesia dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan panduan hukum Islam dalam pengelolaan zakat. Berikut beberapa poin penting dari fatwa-fatwa tersebut. 1. Fatwa Nomor 8 Tahun 2011. Fatwa ini membahas tentang amil zakat termasuk definisi, kriteria, tugas, dan kewenangan mereka. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Fatwa Nomor 65 Tahun 2022. Fatwa ini mengatur teknis pelaksanaan zakat fitrah seperti hukum membayar zakat fitrah dengan uang, waktu pembayaran, dan batas waktu pendistribusian. 3. Panduan pengelolaan zakat. Fatwa-fatwa MUI memberikan arahan tentang bagaimana zakat harus dikumpulkan, dikelola, dan distribusikan kepada mustahik atau penerima zakat secara adil dan transparan. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga zakat seperti Basnas dan LAS untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Peluang tata kelola zakat di Indonesia. Tata kelola zakat di Indonesia memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut beberapa peluang yang ada. Yang pertama, potensi zakat yang besar, digitalisasi, kolaborasi dengan instansi keuangan, peningkatan kesadaran publik, program produktif, regulasi yang mendukung, kemitraan dengan swasta, keterlibatan generasi muda. Tantangan tata kelola zakat di Indonesia. Tata kelola zakat di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi agar pengelolaannya lebih efektif dan berdampak luas. Berikut beberapa tantangan yang diidentifikasi oleh Forum Zakat. Yang pertama,
Tata kelola kelembagaan, efektivitas program zakat, 3. Pengelolaan sumber daya. Selain itu, masih ada tantangan lain seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, regulasi yang perlu diperkuat, serta pemanfaatan teknologi yang meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat. Simpulan, tata kelola zakat di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Fatwa terkait tata kelola zakat di Indonesia dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk memberikan panduan hukum Islam dalam pengelolaan zakat. Tata kelola zakat di Indonesia memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak terhadap masyarakat. Tata kelola zakat di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama yang perlu diatasi agar pengelolaannya lebih efektif dan berdampak luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.